Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wahidin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan ibadah kita sebagai umat Islam. Salah satunya adalah puasa di bulan Ramadan. Selain itu kita juga diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama, meningkatkan pahala selama bulan Ramadan, supaya kita lebih memahami, menambah pengetahuan kita tentang makna Ramadan, puasa, dan kohesi sosial sesuai dengan topik kita sekarang. Saudara-saudara yang saya cintai, Ramadan memiliki berbagai keistimewaan bagi umat Islam. Di antara keistimewaan yang tertulis dalam hadis-hadis yang sahih di antaranya adalah kemuliaan dan keberkahan di mana pintu surga terbuka lebar, diberikan ampunan, doa dikabulkan, dan kebaikan yang berlipat ganda pada bulan Ramadan ini. Pada bulan Ramadan ini umat Islam menjalankan kewajiban berpuasa sebagai ikhtiar membentuk pribadi bertakwa sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Keyakinan bahwa Ramadan sebagai bulan kemuliaan dan keberkahan mendorong umat Islam untuk beramal saleh. Intensifikasi berbagai kegiatan dan ritual terkait dengan budaya yang berlaku di masyarakat umum kita di Indonesia sebagai kewajiban ketika melakukan ibadah puasa Ramadan adalah tarawih, kemudian nuzulul Quran, iktikaf, tadarus, dan sebagai budaya-budaya tambahan yang lainnya adalah ziarah kubur. Nah, itu menggambarkan bahwa Ramadan adalah kewajiban ritual Islam yang utama dan merupakan bagian penting dari kehidupan spiritual. Selain intensifikasi ritual keagamaan, hubungan antar manusia memasuki hubungan sosial jenis baru, satu sama lain dengan meningkatnya rasa persaudaraan, persatuan, dan solidaritas antar pemeluk agama. Seperti yang kita ketahui kalau bulan puasa ya, tidak hanya umat muslim yang excited untuk menyambut bulan Ramadan, tetapi banyak aspek, banyak variabel-variabel yang begitu senangnya dengan datangnya bulan Ramadan. Selain umat muslim tentunya, umat non-muslim pun juga. Ketika kita lihat, biasanya kalau ada menyediakan takjil-takjil, jualan takjil itu ya di pinggir-pinggir jalan, saya yakin tidak semuanya adalah umat Islam. Begitu juga dengan ketika kita mendapatkan atau mendapati dalam perjalanan ada dari agama lain, itu juga mereka berbagi, bersedekah, membagikan takjil. Nah, oleh karena itu mengapa saya mengatakan solidaritas antar pemeluk agama? Karena hal tersebut. Jadi pemeluk agama lain ikut berpartisipasi menyediakan buka puasa atau takjil untuk masyarakat muslim atau orang yang membutuhkan ketika di dalam perjalanan. Nah, itu yang sering kita jumpai. Nah, ini merupakan salah satu ciri terjadinya kohesi sosial. Apa sih kohesi sosial itu? Kohesi sosial didefinisikan sebagai suatu proses menghargai, mengekspresikan dan mempromosikan cinta, kepercayaan, kekaguman, kedamaian, harmoni, rasa hormat, kemurahan hati, dan kesetaraan pada orang lain dalam masyarakat tertentu tanpa memandang asal kebangsaan,
berat badan, status perkawinan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, ras, usia, dan kerjaan. Oleh karena itu dikatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Memang itu benar adanya, dan kenyataannya memang seperti itu. Dikatakan makhluk sosial karena di situ ada sebuah proses di mana terjadi koeksistensi tanpa mempertimbangkan identitas yang terbentuk melalui ikatan budaya dan agama. Membangun kohesi sosial tidak terlepas dari upaya pemajuan nilai dan prinsip yang mendasarinya. Ini ada beberapa teori terkait kohesi sosial yang disampaikan oleh Schiffer dan van der Nol. Hubungan sosial antar kelompok dan individu merupakan konsep yang penting. Dari perspektif sosial psikologis klasik, komponen ini menonjolkan daya tarik kelompok terhadap anggota masyarakat sebagai aspek penting. Dalam hal ini, hubungan sosial memungkinkan orang untuk bertahan hidup dalam kelompok masyarakat. Nah, dalam teorinya ini, memperkenalkan seperangkat dimensi fungsional kohesi sosial. Yang pertama, hubungan sosial, di mana kualitas dan kekuatan ikatan antara satu individu dan individu lainnya, yaitu keluarga, teman, dan komunitas yang lebih luas adalah elemen penting dari kohesi sosial. Kedua, identifikasi yang dipahami sebagai seperangkat proses sosial yang ditanamkan pada individu. Dalam hal ini, rasa memiliki komunitas yang sama dan perasaan diakui sebagai anggota komunitas merupakan produk dari identitas. Yang ketiga adalah orientasi pada kebaikan bersama. Hal ini mengakibatkan karakter individu memiliki tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan dan norma sosial. Yang keempat adalah nilai-nilai bersama, di mana nilai-nilai ini penting untuk kohesi sosial karena memungkinkan anggota komunitas untuk mengidentifikasi tujuan bersama, rencana, dan kerangka perilaku bersama dalam interaksi sosial. Kelima adalah ketimpangan, yang mengacu pada setidaknya dua komponen penting, ketimpangan distribusi sumber daya material dan imaterial di antara semua anggota masyarakat, dan ketimpangan budaya, distribusi etnis, agama, dan sosial. Keenam, ini yang terakhir, adalah kualitas objektif dan subjektif yang melekat pada kemampuan masyarakat untuk menjaga kualitas kesejahteraan anggotanya. Nah, hal itu didukung oleh dua aspek kohesi sosial. Yang pertama adalah aspek tumbuhnya moral feeling, sense of morality, moral action, dan sense of belonging. Oleh karena itu, perasaan moral dan rasa memiliki moral action, sense of belonging dalam memperoleh sekutu untuk mendukung kohesi sosial. Nah, di setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda tentunya. Karena setiap orang pasti saya yakin bahwa mereka sense of morality-nya salah satunya mungkin akan berbeda dengan orang yang lain. Nah, bagaimana menjembatani kesenjangan ini? Dalam Islam, berbagai skema ditawarkan untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Salah satunya seperti gerakan kedermawanan dan pelembagaan rasa hormat terhadap orang lain, budaya lain, agama lain, dan lain-lain. Aspek kedua adalah mempromosikan kohesi sosial di tingkat kelembagaan. Pada tahap ini, pemerintah dan organisasi seperti LSM, bahkan kami dan Forhati pun memainkan peran penting dalam mempromosikan kesejahteraan relasional dan kohesi sosial. Nah, kohesi sosial ini pada dasarnya muncul secara otomatis dari keharmonisan alami dari kepentingan individu. Nah, jika melihat teori di atas, pertanyaannya adalah peran Ramadan ataupun puasa itu ada di mana? Sebenarnya ini hal-hal yang tidak asing bagi kita semuanya. Peran sosial kemasyarakatan seperti halnya contoh yang sudah saya sampaikan di awal pembukaan, ya, bahwa Ramadan mengandung nilai-nilai universal yang berlaku bagi semua umat Islam khususnya dan non-Islam pada umumnya, termasuk manfaat keagamaan,
penyucian, penguatan umat, kemurahan hati, kebiasaan makan, pola sosial, dan aturan berpakaian. Namun, konteks lokal juga sangat mempengaruhi praktik dan pemaknaan. Studi yang dilakukan di beberapa negara termasuk Indonesia menunjukkan bahwa konteks lokal turut mewarnai dan memberi ciri bagaimana Ramadan dipraktikkan dan dimaknai. Ramadan pada dasarnya bukan hanya sekejap atau hanya sekedar sebagai momentum belaka, tetapi juga dimaknai sebagai arena sosial di mana perubahan dibentuk melalui berbagai ritual keagamaan yang dilakukan oleh umat Islam. Sebenarnya studi sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti di bidang sosial, tapi memang masih ada keterbatasan-keterbatasan. Karena perubahan itu cukup sulit untuk dilakukan riset ya, karena seperti yang kita tahu perubahan itu adalah abadi. Nah, tentang Ramadan diantaranya mengidentifikasi bagaimana Ramadan menjadi momentum kebangkitan pariwisata berbasis religiositas. Selama Ramadan, berbagai industri pariwisata seperti hotel dan restoran disulap menjadi ruang yang menonjolkan aksesoris dan religiositas Islam. Padahal kita ketahui bahwa tidak semua hotel ataupun restoran, rumah makan itu adalah milik orang Islam. Ya, selama hotel tersebut atau selama restoran tersebut adalah halal, maka bisa kita umat Islam bisa berbuka puasa misalnya di hotel atau di restoran tersebut sebagai bentuk kohesi sosial. Nah, puasa Ramadan sendiri bukan sekedar menahan haus dan lapar. Puasa sejatinya juga untuk melatih pengendalian diri dan merasakan sakitnya orang lain atau berempati dengan orang lain. Nah, berempati berarti kita membangun solidaritas sosial yang kuat guna membangun Indonesia yang damai dan berdaulat. Salah satu amalan Ramadan adalah bersikap pemurah atau dermawan. Sedekah dan kedermawanan sejatinya amalan yang tidak dibatasi ruang dan waktu, kapan saja dan di mana saja. Ibadah ini bisa dilakukan kepada siapa saja, terutama yang membutuhkan. Namun sedekah di bulan Ramadan juga menjadi keutamaan. Rasulullah yang dikenal sangat dermawan juga digambarkan sebagai sosok yang lebih dermawan saat Ramadan seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran. Dan kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi angin yang berhembus. HR Bukhari. Puasa melatih umat Islam untuk menjadi insan yang mampu berempati, merasakan derita sesamanya. Nah, dari hal tersebut diharapkan melahirkan sikap ta'awun, yaitu semangat saling menolong dan bekerja sama dengan orang lain secara tulus dan baik. Orang yang kaya berbagi dengan saudaranya yang fakir dan miskin. Mereka yang berilmu selayaknya bisa berbagi pengetahuan dengan orang lain. Dan orang yang sedang mendapat amanah kekuasaan sudah seharusnya mensejahterakan masyarakatnya. Puasa diharapkan menumbuhkan semangat solidaritas sosial yang merupakan hasil dari proses transendensi hablum minallah yang mengejawantahkan dalam sifat kemanusiaan yang luhur hablum minannas. Kepedulian itu lahir dari panggilan iman dan ketauhidan yang kuat sehingga membentuk solidaritas sosial yang kuat, jernih, dan serba baik. Seperti yang dikatakan bahwa semua dimulai dari individu masing-masing, mulai dari pembenahan internal setiap muslim, bagaimana berhubungan dengan Tuhan agar hubungan ke atas terasa lebih baik, dan bagaimana memupuk rasa solidaritas antar sesama muslim. Puasa ini juga memupuk kebersamaan kepada umat yang berbeda suku, bahkan berbeda agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10,
Innamal mu'minuna ikhwatung wa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Nah, itu sebenarnya sudah disampaikan dan di dalam Al-Quran kita diminta oleh Allah supaya kita berhubungan baik dengan siapapun. Bahkan di akhir Ramadan, Allah memerintahkan umatnya untuk membayar zakat fitrah, untuk membersihkan diri sekaligus memberi makan fakir miskin. Nah, sebenarnya bagian dari proses puasa, salah satunya adalah bagaimana membangun solidaritas sesama umat Islam dan dengan umat yang berbeda agama sekalipun. Penting bagi kita, kohesi sosial dan solidaritas mekanik atau sedekah, amal, zakat, dan lain sebagainya, itu bisa dimediasi atau bisa dilakukan dengan kemurahan hati kita. Bagaimana kita membuka hati, pikiran kita untuk berbuat baik. Nah, sebagai individu, maka marilah kita mulai saat ini untuk mencoba berubah ke arah yang lebih baik, membuka hati kita, berbagi rezeki dengan kita, baik secara individu, lewat teman-teman organisasi, salah satunya di organisasi Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Apabila ada lebihnya, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja dari apa yang sudah saya sampaikan, karena dalam hal ini saya juga belajar, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.